Ya, oke. Oke, Mas. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Bagaimana dampak kebijakan The Fed, Mas? Nah, ini kan tadi kan kita berbicara mengenai tentang kondisi ekonomi global ya, di mana The Fed ini jor-joran naikin suku bunga gitu ya. Kira-kira dampak kepada saham-saham yang berbasis ekspor ya, terutama di komoditi ini seperti apa ya, Mas? Oke, yang paling berasa tadi yang kita bahas di depan tuh kan, terutama dari kurs. Ya, kurs naik. Jadi yang kena dampak adalah tadi yang ekspornya banyak, dan yang kedua tentu yang ngutangnya pakai USD. Nah, ini yang kasihan. Utangnya pakai USD, bunganya floating, ya double-double deh itu beban bunganya. Nah, jadi ya itu sih yang perlu dicermati, hati-hati sama emiten yang lagi banyak hutang gitu ya. Kalau hutangnya um, gini, kalau hutangnya dalam USD tapi bisnis operasionalnya dalam rupiah, itu lebih sengsara lagi. Ya karena dia nggak bisa hedging lah. Dia pinjam USD tapi operasional pakai USD. Ada tuh misalnya kayak perusahaan-perusahaan properti banyak yang kayak gitu tuh. Jadi Ya, dia pinjamnya USD tapi kebanyakan dia nerbitinnya obligasi ya. Kalau obligasi suku bunga naik turun ya udahlah sama aja karena bunganya tetap. Cuma karena USD-nya menguat jadi utangnya makin bengkak, bisnisnya pakai rupiah lagi yang nggak terlalu kena exposure. Jadi kalau nemu perusahaan seperti itu sebaiknya dihindari dulu. Ya kadang kita nggak usah bilang saham yang bagus apa gitu ya. Kita juga mikir saham yang harusnya dihindari itu yang apa sih gitu. Nah ini salah satu perusahaan yang harus dihindari dulu sih untuk saat ini. ya, memang saya juga pernah baca research Mas dari luar negeri gitu ya, mengenai tentang Mm-mm. ketahanan emiten-emiten properti ya. Waktu itu dolar juga sempat naik ya kalau nggak salah pas perang dagang itu. Memang sih rata-rata mereka masih cukup tahan, tapi saya juga di situ baru tahu bahwa mereka juga banyak ngutang dalam bentuk US dollar gitu. Mm-mm. Nah, kembali lagi Mas ke saham-saham yang berbasis ekspor gitu ya. Ya, Terutama misalnya saham-saham batu bara. Kayak ITMG itu kan utangnya kecil ya Mas ya. yuk kecil Kalau banget ya. iya betul. Dulu bahkan nggak punya utang gitu. Adaro debt to equity ratio-nya sekitar 60% gitu ya. Nah ini Mm-mm. kira-kira untuk PTBA mungkin debt-nya kecil juga ya PTBA ya. PTBA saya belum lihat ya. PTBA 47% ya Mm-mm. debt to equity ratio-nya gitu ya. Nah ini apakah dengan total utang secara persentase seperti itu, apakah ini nanti akan terdampak ya? Tentu saja utang itu kan ada bunganya gitu ya Mas ya. Kalau misalnya obligasi kayaknya udah fix ya. Kalau Ya, obligasi, tapi kan kalau utang bank itu pasti biasanya kalau misalnya suku bunga naik ya dia akan naikin. Tapi syukur alhamdulillah kan BI belum naikin gitu Mas. mm-mm. Mm-mm. Jadi jadi tidak perlu renegosiasi lagi gitu ya. Nah ini kira-kira eh, kalau misalnya The Fed naikin gitu, secara psikologis kan pastinya ada efeknya gitu ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nanti BI juga naikin suku bunga gitu ya. Kira-kira efeknya seperti apa? Ya, kalau efek ke short term sebenarnya kalau dibilang ke saham doang agak susah sih. Ya, karena eh, saham tuh terlalu banyak faktor. Ya, mungkin faktor globalnya jelek, tapi kalau perusahaannya masih bagus-bagus saja, jadi mix lah. Kalau ke IHSG sendiri pun, ya yang menggerakkan ya piketnya itu-itu aja. Jadi memprediksikan IHSG agak lebih sulit. Jadi kalau menurut saya alangkah lebih bagus kalau teman-teman pakai fundamental mending ke fokus perusahaannya aja. Kalau perusahaannya emang nggak ada hubungannya sama sama US dollar lah, sama kurs, Iya, udah lah iya. nggak usah dipusingin lah makroekonomi gitu ya. Iya. Kita bukan ekonom yang gimana-gimana kok. Jadi kalau yang fundamental nih anak fundamental ya, ya fokus ke perusahaannya dulu. Buat anak-anak trader juga teknikal kan mereka kalian kan percaya market discount everything, ya kan? Jadi sebelum ada penguasa suku bunga, market udah bereaksi dulu. Ya udah ikutin aja kan kepercayaannya market discount everything. Jadi kadang kita terlalu pusing lah. Kalau saham agak sulit sih. Iya. Kalau yang lebih gampang ya ke obligasi. Obligasi sangat sangat udah sangat impact gitu. Suku bunga naik, harga obligasi turun, udah pasti gitu. Ya, Iya, karena memang. ya itu tawaran bunga deposito jadi lebih menarik dibandingin obligasi. Obligasinya bisa dijualin. Tapi sampai satu titik mungkin obligasinya kemurahan bisa naik lagi. Jadi
ke market, ke saham mix lah, ya kan. Tapi kalau ke obligasi lebih 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 to the point lah efeknya. Iya, mungkin kalau misalnya utangnya kecil apa nggak terlalu berdampak kali Mas ya. Tapi memang betul Mas, memang saham itu biasanya apalagi blue chip ya, itu ngikutin pergerakannya mirroring sama indeks sama ISG. Iya. Jadi kalau misalnya ISG naik, dia juga naik. Tapi mungkin yang punya utang kecil, ketika ISG turun, misalnya gara-gara rupiah melemah gitu ya, eh, itu mungkin yang utangnya USD dalam bentuk US dollar, utangnya itu mungkin penurunannya agak sedikit inilah, tapi rata-rata ya secara umum kalau saham blue chip turun ya turun aja gitu. Betul. Agak susah kita memang Ya, itu. mungkin lebih ngaruhnya selain ke kinerja ya, mungkin memang ada pengaruhnya dari segi aliran uang ya, money flow. Karena kalau suku bunga Amerika naik, ya secara teori fund-fund yang memang mengelola dana secara global akan lebih cenderung pilih mending saya masukin ke Amerika aja, saya pindahin gitu. Eh, makanya sebenarnya saya ngeliat pinter juga sih Indonesia gitu. Mereka lebih ngikutin, nggak terlalu ngikutin Amerika. Jadi meskipun US dollar naik, tapi investasi di Indonesia jadi lebih murah gitu. Misalnya kalau perusahaan mau ekspansi di Indonesia gitu kan, mereka butuh Oke. pinjaman uang, masih murah juga gitu. Jadi memang Indonesia masih punya nilai jual untuk ekspansi ke depannya. Nah, jadi mungkin secara kinerja ya mix gitu ya, ada yang pengaruh, ada yang nggak pengaruh, tapi secara aliran uang memang itu ada pengaruhnya juga sih ke capital market, jadi lebih banyak outflow lah, takutnya seperti itu. Iya, betul. Lagi pula ya memang suku bunga yang rendah itu menawarkan apa ya, untuk gairah untuk berinvestasi itu Betul. semakin tinggi ya Mas ya, sehingga ini turut mendorong growth perekonomian kita juga dari sisi investasi. Kemudian kalau saya lihat juga memang eh, kita itu memang rupiah kita stabil karena trade balance kita itu juga mendatangkan devisanya juga lumayan ya Mas Betul. ya. Kemudian Ya, kita juga punya cadangan devisa, mungkin ya kita nggak nggak harus terlalu worry lah terhadap apa naik turunnya kurs gitu, karena ya memang ditopang oleh banyak hal, makanya Bank Indonesia juga pede-pede aja gitu ya. Mas mau nanya nih, kira-kira komoditi super cycle nih, komoditi boom ini eh, kira-kira sampai kapan ya Mas gitu ya bisa oke. Okay. berlangsung ya? Oke. Nah, ini ini yang menarik juga sih sebenarnya. Jadi orang mengira bisa tadi kita udah bahas nih habis commodity boom terus industrial gitu kan, atau terus properti gitu ya. Dipikir wah tahun depan naik nih industrial atau propertinya. Tapi kayaknya tuh kan cycle-nya panjang ya. Jadi kalau dipelajarin commodity super cycle itu siklus bullish-nya sendiri bisa 5 tahunan. Misalnya Hmm. kayak terakhir yang saya ngecek itu tahun 2002 sampai 2008. Jadi itu komoditi super cycle yang sebelumnya itu aja 6 tahun harga komoditis bullish, meskipun sekarang baru 2 tahun sejak tahun 2020. Tapi memang naiknya cepat banget gitu. Kalau 2002 sampai 2008 itu saya lihat lebih ya naik tapi lebih nggak yang tiba-tiba Gradual boom ya. gitu. Iya. Ya kalau candlestick nggak tiba-tiba candlenya tinggi tebel gitu. Iya. Tapi lebih lebih stabil kalau yang dulu. Nah, jadi komoditi super cycle ya saya rasa belum berakhir dalam waktu 1 tahun ke depan atau bahkan tahun ini. Kemungkinan besar masih bisa bertahan 1, 2, 3 tahun lagi lah. Karena kalau cycle itu kan ada cycle naik, cycle turun. Ya kita lihat aja cycle turun sebelumnya aja juga bisa 5, 7, 10 tahun gitu. Dari 2008 ke 2020 itu sekitar berapa lama tuh? Sekitar 10 tahunan kan? Ya, Iya. jadi nggak mungkin langsung baru 2 tahun naik, langsung tiba-tiba anjlok turun banget sih, enggak ya. Mungkin akan bertahan tinggi gitu ya, tapi mungkin naiknya agak lebih terbatas lah, karena dan naiknya udah kebanyakan juga. Ya, kita juga tahu ya kenapa misalnya harga komoditas itu kan naik gitu ya. Ya, pertama memang yang agak natural itu adalah karena eh, pemulihan ekonomi ya pasca COVID-19, bukan pasca, sekarang juga masih COVID-19 gitu ya. Tetapi perekonomiannya udah mulai panas, berputar lagi gitu ya. Yang kedua ini kan konflik ya antara Rusia dan juga Ukraina kan, kita juga nggak tahu juga ya
ini selesainya kapan gitu ya. Jadi selama dua hal tersebut saya rasa juga masih harganya masih cukup tinggi. Cuma memang biasanya Mas yang saya amati, ketika harga apapun itu naiknya cepat, turunnya juga cepat. Cuma kan kita Betul. lihat pas di level tertinggi ini kan bertahannya nih kira-kira berapa lama? Tadi Mas Kevas bilang bisa 1 tahun, 2 tahun lagi, karena memang kondisinya seperti itu ya, belum ada Mm-mm. titik terang gitu ya. Jadi ya mungkin eh, mungkin pergerakannya sideways gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Kalau turun kita bisa serok lagi, kita jual di level resisten. Kalau teknikal kan gitu Mas biasanya kan. Kalau Mm-mm. pergerakannya sideways gitu ya. Nah, Betul. Mas, misalnya era komoditi super cycle ini ya selesai gitu ya. Kira-kira sektor apa nih yang bisa apa bangkit lagi nih, misalnya kayak banking kah atau misalnya sekarang ada teknologi juga gitu ya. Biasanya cycle-cycle-nya nih secara sektoral seperti apa ya? Ya, tadi kalau kita ngelihat ya setelah komoditis ya itu tadi. Kalau menurut saya ya industrial dulu baru properti sih. Mungkin yang relate itu. Kalau dibilang banking ya nggak terlalu relate ke komoditi super cycle lah. Memang banking mau kondisi gimana pun kayaknya sih masih oke-oke aja. Gitu lebih ke hype aja. Misalnya tadi ada yang nanya bank digital gitu ya. Saya rasa sih bank digital nggak ada hubungannya lah sama komoditi super cycle. Itu lebih ke hype aja karena ada teknologi baru gitu ya. Sektor teknologi juga saya menurut saya siklusnya beda 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 lagi ya. Uh, Kalau sektor teknologi ini lebih kebanyakan karena hype sih menurut saya ya. Nah, hype-nya di Amerika agak turun nih karena saham-saham teknologi di Amerika lagi pada uh, banyak yang koreksi juga ya karena salah satunya juga Oh, karena uh, inflasi di sana tinggi gitu ya, bunganya makin naik juga, jadi iya. banyak perusahaan startup yang berhutang yang seret juga. Nah, dari sana hype-nya jelek, masuk ke Indo hype-nya juga kurang bagus gitu. Jadi ya ada siklusnya sendiri lah kalau teknologi atau banking, nggak relate ke komoditis ya menurut saya. Misalnya konstruksi juga ada yang ngomong juga konstruksi ya. Konstruksi menurut saya juga ada relate tapi sedikit lah. Misalnya kayak tadi properti boom. Oke, berarti yang kemungkinan membantu kan perusahaan-perusahaan kontraktor, bahan baku semen dan segala macam. Jadi ada pengaruhnya. Tapi kalau di negara kita misalnya infrastrukturnya masih digenjot gitu ya, nanti mau bangun ibu kota negara baru digenjot juga proyek-proyek infrastrukturnya, jadi ya nggak terlalu relate juga gitu, nggak terlalu Iya, langsung langsung berpengaruh secara signifikan seperti itu. iya, tapi di kondisi seperti ini ya memang agak susah ya Mas ya untuk ke kondisi yang Mm-mm. normal, komoditi super cycle, komoditi boom berakhir kemudian digantikan dengan sektor yang lain nih, misalnya properti, properti boom itu juga pasti kan banyak yang KPR tuh, perbankannya juga ikut naik juga gitu ya. Perbankan Mm-mm. memang salah satu yang cukup bertahan gitu ya Mas ya. Mm-mm. Oke, Nah ini ada yang komen nih bagus banget ya, nih dari apa tuh Rerahar Mas? nih, yang berpengaruh komoditi saham-saham kapal benar gitu. Jadi saham-saham kapal karena mengangkut komoditas bagus juga gitu ya. Tapi kalau harga oilnya ketinggian, nah itu malah nggak terlalu bagus juga karena bebannya agak tinggi. Ya jadi itu tadi dia kalau menurut saya ya balik-balik lagi kalau analisa makro, makro is good to know gitu ya, tahu efeknya apa kemana. Tapi tinggal usah terlalu pusing, teman-teman lihat ke saham yang kalian suka dulu. Kira-kira ada hubungan makroekonomi apa nih? Gitu. Apakah berhubungan dengan suku bunga, apakah berhubungan dengan harga komoditas. Jadi fokus ke sahamnya sih kalau kalau saya boleh saran. Nah, baru habis itu dipelajarin makro apa nih yang mempengaruhi perusahaan ini gitu. Oke, iya, memang kalau kita fokus ke sahamnya, misalnya produknya sangat dibutuhkan ya Mas ya. Kan Mm-mm. biasanya kelihatan juga penjualannya juga naik, bagus gitu ya. Itu yang membuat saham tersebut ya memang menjadi tahan banting lah, kira-kira seperti itu ya. Mm-mm. Kayak waktu tahun Mm-mm. lalu itu kan yang dibutuhkan kan saham-saham kesehatan ya, kayak rumah sakit, Iya. Mm-mm. obat-obatan, sehingga mereka ya kalau nggak salah 3 bulan aja yang lainnya turun dia malah naik 30%-an sahamnya gitu ya. Jadi memang Mm-mm. fokus ke sahamnya. Mas, sebelum kita menjawab pertanyaan nih Mas dari Oke. Sobat Ajaib di rumah, boleh tahu nggak Mas, kira-kira saham potensial apa nih yang sedang Mas Kevas cermati? Nyontek Mas. Saya jujur aja agak agak boring sih stock pick saya sih sebenarnya. Saya nggak Eh, banyak stock pick baru juga sih.
sepanjang tahun 2022 ini masih gitu-gitu aja sih, masih di batu bara sih kebanyakan. Batu bara, banking, ya agak boring sih, tapi ya investing is sometimes boring ya. Ya saya sih masih Iya, jagoin batu bara sama sama keuangan lah, perbankan. perbankan yang lagi menarik apa nih? Misalnya BCA atau mungkin kayak Palo Keng Hong, Bank Niaga gitu. Kalau saya jagoannya Bank BRI sih sebenarnya sih Mas. Ya BRI aja sih. Soal dari dulu udah megangnya BRI, belum belum masuk lagi. Jadi yang sekarang lebih banyak ke komoditas batubara. Kedua tadi ada telco juga lah. Telco saya juga masih suka. Eh, Sisanya masih kecil-kecil lah. Saya mulai ada ngelirik properti, memang ada lirik, tapi masih kecil secara porsi. Sama nikel juga udah mulai melirik, tapi juga masih kecil porsinya. Tapi kalau yang Oke. big portion, tiga itu sih. Batu bara, banking, dan telco. Batubara, banking, dan telco ya. Tampaknya menarik Ya. juga. Teman-teman kalau mau ngikutin, silakan. Telco kira-kira yang menarik ini kan ada, ini Mas terkait dengan perusahaan telekomunikasi nih. Ada Mm-mm. Telkom, penguasa pasar, dan satu lagi yang lagi naik nih Mas. Itu Friend ya, yang tadinya rugi Ya. berbalik menjadi untung ya gitu ya. Mm-mm. Nah ini Mm-mm. kira-kira kecondongannya ke yang mana nih Mas Kefas? Kalau sekarang ditanya, kalau Telkom saya udah pernah megang dulu dan udah sempat dijual. Jadi kalau di harga sekarang saya agak agak nggak mau masuk ya. Kalau Friend gitu juga salah satu favoritnya di stock up. Di saya juga Oh, kalau teman-teman ngecek kan di koleksi saya di Ajaib juga ada saham Friend tuh dari tahun lalu gitu. Karena memang udah ngelihat kayaknya ada harapan semoga bisa turn around. Sebenarnya selain dua perusahaan itu yang saya suka juga misalnya kayak XL. XL sebenarnya bagus juga teman-teman. Ya kalau di perusahaan telco mungkin yang kayaknya kurang sentimen cuma isat doang. Kayaknya agak slow dia. Ya habis merger ya udah gitu ceritanya hilang. Excel juga sebenarnya menarik secara valuasi, salah satu yang paling murah juga gitu dengan kinerja yang udah lebih kelihatan bagus lah dibandingin misalnya Friends secara kinerja. Apalagi dia mau akuisisi Linknet kan. Nah, ya. itu juga juga bisa kinerjanya bisa makin bagus. Nah, telco ini tuh yang kita antisipasi selain kinerja makin bagus adalah ini project-project yang akan datang baru gitu. Apa nih? 5G, Project Mas? 5G. Iya, karena kemungkinan besar itu akan ke depan pembukaan lelang-lelang itu akan makin banyak dan inovasinya telco itu semua serempak kalau saya perhatikan ya. Jadi nggak cuma main di data data telekomunikasi doang, tapi semuanya itu ngejar ke satu bundling paket gitu ya. Jadi misalnya ada internet rumah, ada TV kabel, ada telkonya juga, ada yang pakai keluarga. Nah, semua tuh sekarang mainnya kayak gitu tuh. Nah, XL baru mulai, Friend tuh juga baru mulai, makanya mereka growth-nya harusnya bisa bisa lebih bagus. Kalau Telco kan emang Telkom emang dari dulu lah udah rajanya gitu. Iya. Nah, jadi dia ada emang lebih stabil lah kalau Telkom. Jadi kalau Telkom asal murah, nah itu menarik. Tapi harga sekarang sih saya nggak ngerasa Telkom murah.